Halo pemirsa, senang sekali kami kembali hadir di hadapan Anda untuk memberikan informasi dan seputar kinerja anggota DPR RI, tentunya hanya di Suara Parlemen. Bersama saya Mahir Pratama dan rekan saya. Dan juga saya Ayu Rahmawati. Wah Mahir, ini kalau kita lihat ya dari setting kita hari ini ada yang berbeda dan sangat spesial pastinya. Spesial, kenapa yuk? Nah ini karena adalah dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2021. Dan pastinya juga nih ya menyongsong hari-hari yang sangat spesial seperti HUT kemerdekaan RI. Pastinya kita juga harus mempunyai harapan-harapan atau mungkin juga mempunyai sebuah target-target baru yang bisa kita lakukan untuk lebih baik ke depannya. Kalau Mahir sendiri kira-kira punya harapan apa nih atau target apa nih di HUT RI yang tahun ini? Kalau harapan aja sesuai dengan tema pemerintah 76 tahun ini nih, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Saya berharap Indonesia bisa tangguh sama-sama melawan COVID-19 ini. Betul. Dan Indonesia tumbuh secara ekonomi, kita kembali tumbuh, perekonomian kembali tumbuh, masyarakat kembali mendapatkan pekerjaan yang di PHK, kembali mendapatkan tempat-tempat yang sesuai yang harusnya mereka dapatkan karena pandemi harus dirumahkan atau disingkirkan dulu. Tapi setelah itu Indonesia akan bangkit lagi. Percaya, karena kita pasti mempunyai banyak sekali harapan-harapan dan pastinya juga nih kalau kita lihat nih ya tren dari angka penularan kasus COVID-19 selama seminggu terakhir mungkin bisa dibilang ini sangat menurun ya. Karena kemarin kalau misalkan di Juli ini sempat di angka 57.000 kasus aktif per hari pertambahannya. Sekarang sudah berkisar di 30 hingga 20.000 saja. Sebenarnya mungkin memang turunnya tidak begitu signifikan, tapi ini juga sebuah harapan baru bahwa bisa kok ditekan terus sebenarnya. Benar sekali Ayu, apalagi vaksin saat ini pemerintah sedang mempercepat akselerasi vaksinasi di berbagai daerah di Indonesia untuk mencapai herd immunity 70% minimal sesuai dengan standar WHO. Dan kita harapkan juga nanti obat-obat yang saat ini langka dan pemerintah beberapa waktu yang lalu memberikan atau juga informasi dan juga kegiatan terkait dengan penambahan obat-obat ini ya baik dari distribusinya, produksi ditingkatkan maupun ada akselerasi atau juga alternatif obat lain untuk penanganan COVID-19 ya, betul sekali dan pastinya ini juga menjadi kabar yang mengembirakan untuk kita semua. Dan pemirsa, pada segmen pertama di Suara Parlemen kali ini kita akan membahas mengenai headline media online yang terbit pada hari ini setelah jeda berikut ini. Pemirsa, headline media online yang pertama ini datang dari detik.com terkait dengan 100.000 warga Tangsel sudah vaksin, bor dan juga kasus aktif COVID menurun. Polres Tangerang Selatan menggenjot vaksinasi massal demi tercapainya kekebalan kelompok atau herd immunity. Selain menggencarkan vaksinasi, edukasi keliling terkait protokol kesehatan atau prokes juga masih terus dilakukan. Kapolres Tangsel AKBP Iman Imanuddin mengatakan hingga saat ini sudah ada 100.000 orang yang mengikuti program vaksinasi tersebut. Program vaksinasi Merdeka akan terus digencarkan hingga seluruh warga Tangsel tervaksinasi. Menurutnya, saat ini kasus aktif COVID-19 di wilayah Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan yang signifikan. Sementara kapasitas ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate atau BOR di rumah sakit ini saat ini menurun. Ya, ini pastinya kabar yang menggembirakan lagi nih untuk kita semua. Tapi lagi-lagi kita mengingatkan pemirsa di rumah untuk tetap patuhi protokol kesehatan, jangan sampai lengah karena pastinya ini masih jadi PR kita bersama untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Iya, benar sekali. Selain vaksinasi juga digenjot tadi, Kapolres dan juga jajaran kepolisian juga memberikan edukasi secara keliling. Itu memang salah satu hal yang sangat dibutuhkan ya Mahir ya. Benar sekali. Dan pemirsa, kita beralih kepada berita yang kedua datang dari suarajogja.id. Bantu cukupi ketersediaan oksigen di rumah sakit, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta salurkan 12 ton oksigen cair. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY menyalurkan 12 ton oksigen cair ke sejumlah rumah sakit di Yogyakarta.
Penyerahan oksigen cair tersebut sebagai bentuk kerjasama Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan PT Wilmar Nabati Indonesia. Kapolda Yogyakarta yaitu Irjen Pol Asep Suhendar mengatakan bantuan oksigen cair ini diberikan untuk membantu mencukupi kebutuhan oksigen pada sejumlah wilayah di Yogyakarta. Pasalnya hingga saat ini oksigen masih menjadi barang yang dicari-cari oleh masyarakat, khususnya untuk pasien COVID-19. Asep juga menuturkan bantuan 12 ton oksigen cair itu akan segera didistribusikan ke sejumlah wilayah. Di antaranya adalah 4 rumah sakit besar di Yogyakarta, masyarakat Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Iya, menjadi berita yang positif lagi yang membahagiakan bahwa ada bantuan untuk masyarakat sebanyak 12 ton oksigen yang saat ini pernah terjadi kelangkaan oksigen dan ini menjadi berita yang sangat positif. Iya, betul sekali. Dan kita berharap juga ini semoga bantuan itu bisa didistribusikan. Ini benar-benar merata ya untuk pasien-pasien yang membutuhkan. Iya, pemirsa, kita beranjak ke headline media yang selanjutnya. Ini terkait dengan Menkes minta TNI Polri kawal vaksinasi COVID-19 di daerah. Kementerian Kesehatan menggandeng sejumlah pihak dalam melakukan pengawasan dan audit penggunaan vaksin COVID-19 dari tingkat pusat hingga daerah. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPK meminta mengawasi untuk level nasional. Sementara untuk pengawasan di tingkat daerah, Kementerian Kesehatan meminta bantuan Kementerian Dalam Negeri dan TNI serta Polri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pengawasan tersebut meliputi rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin COVID-19 hingga kabupaten kota. Upaya itu dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan jenis vaksin COVID-19 yang didistribusikan. Budi menjelaskan pihaknya saat ini telah membangun sistem monitoring imunisasi dan logistik elektronik yang berbasis aplikasi yang mampu diharapkan menjadi pendukung pengawas distribusi dan ketersediaan vaksin COVID-19 di masing-masing daerah. Ya, ini semua lapisan dan elemen dari pemerintah juga masyarakat sudah dikerahkan ya untuk mendistribusikan akselerasi dari vaksin COVID-19. Jadi ini mungkin untuk pemirsa yang belum divaksin segera daftarkan diri dan segera vaksin ya. Benar sekali, Ayu. Dan pemirsa, kita beralih kepada berita selanjutnya dari Tempo.com. Kejar vaksinasi 100%. Polda Metro Jaya mengatakan bahwa sistemnya akan menjemput bola dan door to door. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus mengungkapkan pihaknya akan mulai melakukan vaksinasi COVID-19 door to door di Jakarta. Hal ini demi mencapai target 100% vaksinasi di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2021. Menurutnya agar rencana yang masih jadi bagian dari program vaksinasi Merdeka itu berjalan dengan mulus, Yusri mengatakan sistem door to door nantinya akan mengedepankan data dari pihak RT, RW, dan juga relawan vaksinasi. Mereka juga yang nantinya akan dikirimkan ke rumah warga yang tidak bisa mendatangi gerai vaksinasi. Ini sangat tepat sekali ya. Mengerahkan RT, RW sampai ke tingkat paling bawah. Betul. Untuk mempercepat akselerasi vaksinasi. Sesuai dengan target 17 Agustus, mudah-mudahan Jakarta 100% sudah divaksinasi. Amin pastinya, karena kalau kemarin juga kita sempat mengetahui ini ada beberapa masalah di grassroots, yaitu mungkin kalau misalkan orang-orang yang sudah lansia itu tidak bisa datang ke gerai vaksinasi. Sekarang sudah ada solusinya dan kita berharap semoga programnya berjalan dengan efektif pastinya. Jemput bola, door to door. Betul sekali. Dan pemirsa, kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini terkait dengan program vaksinasi COVID-19 ditargetkan tuntas April 2022. Program vaksinasi COVID-19 dengan sasaran sebanyak 208 juta lebih populasi Indonesia ditargetkan akan tuntas pada April 2022 mendatang. Untuk mencapai target tersebut, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmiza mengatakan akan terus meningkatkan target vaksinasi setiap harinya. Nadia menyampaikan pemerintah melibatkan semua kementerian dan lembaga, termasuk pihak swasta untuk bekerjasama mempercepat tercapainya target vaksinasi COVID-19. Betul sekali, tapi
menepis semua isu hoax mengenai vaksinasi COVID-19 yang katanya dipasangi microchip atau bisa menyebabkan kematian, itu sama sekali tidak benar ya isunya. Dan pastinya juga nih sekarang kalau kita lihat sudah mulai masif berbagai macam tempat dialihfungsikan menjadi tempat vaksinasi. Ini adalah kabar yang baik, dan pastinya juga nih untuk yang sudah divaksinasi jangan lengah, tetap patuhi protokol kesehatan supaya tidak tertular COVID-19. Benar sekali, yang sudah vaksin tetap menjaga protokol kesehatan, yang belum vaksin mari kita sama-sama bergotong royong untuk mencapai herd immunity. Vaksin bersama 70% masyarakat Indonesia minimal itu ya. Minimal supaya nantinya nih Indonesia benar-benar bisa bebas dari COVID-19 dan kita bisa hidup seperti dahulu kala, normal kembali. Amin. Ya. Saya aminkan yuk. Betul, pasti karena ini rekan-rekan juga sudah pada kangen nih untuk melakukan kegiatan seperti biasa. Dan pemirsa, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana persiapan sidang tahunan yang akan dilaksanakan di DPR RI pada tanggal 16 Agustus 2021. Tapi kita tidak hanya sendiri, Mahir, kita akan bersama-sama berbincang dengan Sekjen DPR RI, Bapak Indra Iskandar. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Parlemen, dan pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana persiapan sidang tahunan yang akan digelar di DPR RI. Sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan bahwa pelaksanaan sidang tahunan tersebut yang berlangsung pada tanggal 16 Agustus akan dilaksanakan dengan cara yang ekstra minimalis, sederhana, dan tanpa memakan waktu yang lama. Indra mengatakan bahwa Sekjen DPR RI, MPR, dan DPD akan menerjemahkan dalam tingkat pelaksanaan berdasarkan protokol kesehatan yang ketat, serta menyusun berbagai kesepakatan untuk pelaksanaan teknis berdasarkan arahan pimpinan masing-masing lembaga. Indra juga menjelaskan penyesuaian tata cara tersebut diterapkan karena DPR, MPR, dan DPD RI memiliki kepedulian tinggi terhadap masalah kesehatan atau protokol kesehatan COVID-19. Ia juga menambahkan meski agenda ini akan dilaksanakan dengan tata cara yang lebih sederhana di tengah pandemi COVID-19, diharapkan informasi yang disampaikan dalam sidang tetap dapat diterima oleh publik secara utuh. Menurutnya hal tersebut memang akan menjadi tantangan bagi DPR RI khususnya untuk bisa melaksanakan untuk sebaik mungkin acara ini dengan aturan-aturan yang lebih detail dan juga ketat. Ya, nanti pelaksanaan sidang bersama akan dilaksanakan seperti kata Bapak Sekretaris Jenderal, sederhana dan minimalis. Betul sekali, pastinya ini juga kalau misalkan mengingat mungkin kalau beberapa tahun lalu dilaksanakan ini besar-besaran dan juga sangat meriah, mungkin nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan supaya kita bisa tetap menjaga protokol kesehatan dan jangan sampai ini menjadi klaster baru ya, Mahir. Benar sekali Ayu, untuk memberikan kepada masyarakat informasi APBN atau juga pidato Presiden terkait Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini Ayu, tapi tidak mengurangi nilai-nilai atau juga informasi yang lengkap tentu diberikan walaupun digelar secara sederhana maupun minimalis tadi. Betul sekali. Dan pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak dan nanti kita masih akan membahas mengenai bagaimana persiapan sidang tahunan di DPR RI pada tanggal 16 Agustus 2021 setelah jeda berikut ini.
virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen, dan DK DPR RI. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Ya. Sebelumnya, pemirsa, kami telah menyiapkan persiapan sidang tahunan dan pidato kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus 2021. Di studio, Ayu sudah hadir bersama kita, Sekretariat Jenderal DPR RI, Bapak Indra Iskandar. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Baik, Mas Mahir, Mbak Ayu. Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Alhamdulillah. Pak, sejauh ini seperti apa Pak persiapan untuk menjelang 16 Agustus nanti 2021 Pak? Ya, memang tahun ini pasti lebih kelihatan unik lah nanti kalau dilihat di publikasinya ya. Karena tahun lalu itu dihadiri oleh sepertiga dari DPR, DPD, MPR secara keseluruhan ya, dengan tamu-tamu lain ya. Masih ada menteri banyak gitu ya. Tahun lalu sejumlah 380 orang ya. Itu padahal tahun lalu kita sudah menggunakan pendekatan yang minimalis dengan protokol kesehatan ketat ya di masa pandemik ini. Nah, tahun ini sangat lebih minimalis lagi karena hanya dihadiri di dalam itu termasuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden itu seluruhnya hanya 60 orang gitu ya di dalamnya. Yeah. Okay. Jadi ketua-ketua fraksi di DPR, MPR, dan perwakilan sub wilayah DPD hanya 4 orang gitu ya. Jadi keseluruhan hanya 60, pasti dengan ruangan yang besar semacam itu akan terlihat sangat lengang gitu ya. Oke, baik Pak. Ini kalau misalkan tadi Bapak telah menjelaskan ada perbedaan dari segi kuantitas ya Pak ya untuk peserta sidang tahunan nanti. Tapi mungkin dari segi keamanannya atau mungkin dari segi penerapan protokol kesehatan apakah ada yang berbeda Pak? Mengingatkan ini sekarang juga kemarin baru second wave juga baru turun. Iya, dari keamanan pola kerjanya juga akan berbeda ya. Kalau tahun kemarin memang dari acara yang dihadiri Presiden kan pengamanannya khusus ya memang dari Pas Pampres, di samping juga dari pengamanan teritorial. Nah, tahun ini memang untuk menunjukkan kepedulian kita pada prokes ini, pengamanan itu akan sangat lebih minimalis gitu ya. Tidak akan terlihat di publik, sangat sedikit sekali. Begitu juga protokol kesehatannya dan juga peliputan untuk di lantai atas di lobi pun tidak ada satupun media nanti yang di lobi itu diperkenankan. Baik. Sehingga media tuh hanya ada di atas, di balkon atas ya. Protokol kesehatan tentu sangat ketat karena semua nanti yang bekerja di sana dari protokol, dari yang menangani persidangan, semua tidak ada lagi lalu lalang, tidak ada lagi hilir mudik. Di panggung utama pun itu sangat minimalis karena di samping kiri kanan Presiden tidak ada lagi yang duduk-duduk undangan yang lainnya. Oke. Pak, terkait dengan keamanan tadi disinggung terkait dengan keamanan. Ini kalau kita misalkan bisa mengantisipasi Pak. Ini kalau misalkan kita antisipasi, kita lihat situs Setkap Pak, beberapa waktu yang lalu diretas. Ini kalau misalkan nanti kita full virtual, banyak virtual yang hadir hanya 60 fisik. Ini kalau misalkan ada antisipasi nggak Pak dari sistem keamanan cyber Pak? Takutnya nanti kita akan diserang juga takutnya. Ya, tentu ini juga salah satu kepedulian
kita ya, kepedulian kami dalam hal penanganan acara ini yang dari sisi virtual ya. Karena secara virtual ini nanti yang akan hadir lebih dari 1.000 ya. Baik yang melalui virtual langsung maupun yang melalui live streaming ya. Jadi tahun lalu kita sudah laksanakan dengan baik dengan cara yang berlapis pengamanannya. Dan tahun ini pun kami sudah bekerja sama dengan instansi-instansi yang berkompeten dalam hal pengamanan cyber. Jadi upaya kita sebenarnya sudah maksimal melakukan pemagaran terhadap hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, baik. Nah, Bapak kan juga sempat mengatakan ya Pak, bahwa ini sidang tahunan bersama tahun ini akan berjalan secara minimalis dan juga sederhana. Nah, tapi kan ini adalah salah satu agenda besar yang dilaksanakan per tahun, Pak. Mungkin nih penonton dari Suara Parlemen penasaran, Pak, agendanya ini apa aja? Apakah ada perubahan atau tidak nih, Pak? Dari sisi agenda tentu tidak ada perubahan ya, karena semua sudah diatur berdasarkan kelaziman acara-acara kenegaraan ya. Nanti di pagi hari diawali dengan sidang tahunan dan sidang bersama DPR DPD yang dibuka oleh Ketua MPR, kemudian ditutup oleh Ketua DPD gitu ya. Yang selanjutnya yang agak unik kalau tahun lalu Bapak Presiden kemudian kembali dulu ke istana menunggu siang. Nah, tahun ini karena kepedulian terhadap protokol kesehatan sehingga tidak ada lagi banyak pergerakan, Bapak Presiden hanya menunggu sekitar 10-15 menit dilanjutkan dengan sidang nota APBN tahun 2022 ya. Baik, jadi dipadatkan agendanya ya Pak ya? Iya. Oke, dan mungkin juga kalau misalkan kita lihat nih Pak, nanti akan ada titik keamanan dan lokasi penempatan media itu berarti akan seperti apa nanti Pak? Ya, kalau untuk titik keamanan tentu mekanisme yang dilakukan oleh tim pengamanan sudah memperhitungkan dengan cara yang minimalis. Kita sudah rapat berkali-kali, nanti tidak akan ada terlihat unsur-unsur pengamanan yang terlihat secara fisik gitu ya. Okay. Itu ya dari sisi pengamanan. Media juga begitu. Peliputan kalau yang tahun lalu masih kita perkenankan itu di depan pintu utama ruang Nusantara itu, media diberi kesempatan untuk melakukan foto, pengambilan gambar dan lain sebagainya. Tahun ini sudah tidak ada, hanya ada nanti fotografer dari MPR, DPR dan DPD plus dari istana gitu ya, dokumentasinya. Nah, itu yang nanti akan di-share ke publik, ke media-media lainnya. Sedangkan untuk peliputan di dalam, di balkon kiri kanan hanya ada diberikan 5 media kiri kanan ya. Jadi ada 10 media itu mewakili dari semua media-media yang ada gitu. Iya Pak, walaupun minimalis dan sederhana, tapi informasi atau juga pidato kenegaraan Presiden akan tersalurkan dengan baik Pak kepada masyarakat Indonesia tentunya Pak ya. Iya, ini tentu juga cara minimalis ini kepada publik ini kan juga diperlihatkan. Misalnya nanti pada saat penyerahan nota APBN itu dalam bentuk, tidak lagi dalam bentuk hard copy tapi dalam bentuk flash disk yang ditaruh di meja, kemudian nanti baik Ketua DPR maupun Presiden hanya menyampaikan dengan setangkup tangan gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang fisik. Nah, tentu kepada masyarakat kan ini kan mau ditunjukkan juga bahwa DPR dalam melaksanakan sidang untuk tahun ini itu sangat ketat, dan tentu kepada publik kita berharap bahwa ini adalah bentuk kepedulian kita bersama untuk menyelenggarakan sesuatu acara kenegaraan dengan cara yang paling aman gitu. Oke, baik. Pak, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai bagaimana persiapan sidang tahunan dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia pastinya. Setelah jeda berikut ini ya pemirsa, jangan kemana-mana.
Parlemen Remaja merupakan kegiatan edukasi parlemen yang diselenggarakan oleh DPR untuk memperkenalkan prinsip dasar demokrasi dan keparlemenan kepada generasi muda. Parlemen Remaja merupakan event tahunan DPR RI dalam rangka memperingati Hari Demokrasi Internasional yang diperingati pada tanggal 15 September. Parlemen Remaja pertama kali dilaksanakan pada tahun 2009 dan pada tahun 2021 ini merupakan kegiatan kami yang ke-15. Pendaftar adalah siswa-siswi SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah atau sederajat yang berasal dari 80 daerah pemilihan di Indonesia. Putra-putri terbaik yang lolos seleksi dengan tentunya ada penilaian dari CV, esai, dan video yang diseleksi oleh tim penilai dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Peserta yang terpilih akan mendapatkan materi secara langsung dari anggota DPR, pejabat-pejabat Sekretariat Jenderal, maupun mitra kerja atau pakar-pakar yang berkompeten di bidangnya. Selain itu, peserta dapat merasakan menjadi anggota DPR RI yang seperti sesungguhnya, karena mereka akan melakukan simulasi rapat-rapat yang mendekati kebenaran, seperti mengambil keputusan dan lain-lain. Dan satu lagi yang tak kalah penting adalah peserta Parlemen Remaja akan mendapatkan teman dari seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita orang makan buah matoa di Jayapura. Yuk daftar bersama Parlemen Remaja. Mira, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih bersama dengan Sekjen DPR RI Bapak Indra Iskandar. Bapak, ini persiapan sudah harus banyak dan juga matang pastinya karena selain banyak adaptasi, sekarang juga sudah tinggal menghitung hari seperti itu ya Pak ya. Kira-kira Pak, ini masih ada kendala teknis ataupun mungkin yang non teknis gitu Pak dalam masa persiapannya? Ya, kita akan lakukan gladi kotor besok pagi ya, jam 10, sekitar jam 10 kita akan lakukan gladi kotor. Kemudian gladi bersih kita akan lakukan pada hari Minggu di sekitar jam 10.30 gitu ya, hari Minggu. Jadi kendala-kendala sebenarnya sih secara teknis nggak ada ya. Kegiatan ini walaupun ini adalah acara kenegaraan, tapi sebenarnya setiap tahun sudah kita laksanakan dengan baik lah gitu ya. Jadi tiap tahun kita udah punya evaluasi terhadap penyelenggaraannya gitu ya. Nah hanya tahun ini karena tahun lalu itu sudah dengan cara metode protokol kesehatan, tahun ini akan sangat minimalis sekali dengan pertimbangan COVID-nya sedang masih menanjak gitu ya. Sehingga yang berbeda tahun ini memang pasti akan terlihat ruangan itu lengang atau kosong ya, karena memang ini adalah kesepakatan bersama kita untuk menunjukkan bahwa kita semua peduli pada situasi sekarang gitu. Ya benar sekali Pak. Pak, terkait dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan nanti di sidang tahunan, dari segi kehadiran fisik dibatasin dan banyak di virtual. Kalau untuk yang masuk ke fisik atau para wartawan, peliput media yang hadir di dalam gedung, itu sudah melalui nanti akan tes PCR mungkin Pak, atau seperti apa Pak protokolnya? Ya, mulai dari gladi kotor besok, kemudian gladi bersih pada hari Minggu nanti, itu sebenarnya sudah kita melakukan semua wajib menunjukkan hasil tes swab-nya ya, jadi baik antigen maupun PCR. Nah tapi kalau untuk yang hari Senin memang semua itu wajib tes PCR gitu ya hasilnya, nanti yang akan dilakukan pada Minggu siang, semua kru penyelenggara semua akan tes pada siang hari Minggu gitu ya.
Jadi memang ini adalah persyaratan dan kesepakatan kita sama tim juga dari Seknek untuk sama-sama mengamankan gitu. Oke, baik Pak. Berarti hari Jumat akan ada gladi kotor, hari Minggu akan ada gladi bersih, Pak. Nah, dalam gladi tersebut pelibatannya akan hadir siapa saja, Pak? Apakah turut mengundang anggota saja atau diwakilkan? Untuk hari Jumat pagi itu akan dilakukan simulasi dengan menggunakan figur-figur pengganti ya. Tapi kalau untuk hari Minggu gladi bersih itu kemungkinan akan disaksikan langsung oleh pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara, prosesnya semuanya. Nah, tapi kita belum tahu apakah nanti pimpinan lembaga tinggi negara juga akan melakukan uji coba waktu dan lain sebagainya. Tapi tentu kita di hari Minggu itu semua sudah sesuai dengan skenario menghitung menit dan detiknya gitu ya. Pimpinan lembaganya hadir secara virtual berarti Pak? Atau langsung fisik? Kemungkinan fisik. Kemungkinan langsung fisik, ya. Baik. Ya, memantau langsung untuk jalannya nanti sidang 16 Agustus Pak. Memantau dan melihat tata caranya juga ya, supaya menyesuaikan. Baik, Pak, untuk koordinasi nih Pak, karena melibatkan DPD, MPR dan juga kita DPR dan keterkaitan dengan istana Pak. Saat ini koordinasi 4 lembaga ini seperti apa Pak menjelang 16 Agustus ini? Ya, kalau dengan MPR dan DPD sebenarnya hampir tiap minggu kita melakukan koordinasi ya untuk mengkonfirmasi kembali mulai dari skenario pagi sampai dengan skenario yang siang ya. Tapi kalau dengan istana kita sudah lakukan 4 hari lalu finalisasi persiapan gitu ya. Jadi misalnya nanti waktu presiden dan wapres datang skenario-nya seperti apa, waktu ke atas itu dengan lift seperti apa, kemudian waktu kembali presiden seperti apa. Jadi dengan istana sebenarnya sudah sampai teknis juga persiapannya. Berarti ini sebenarnya persiapannya sudah hampir 100% begitu ya Pak ya? Kalau untuk acara persiapannya mungkin bisa disebut 100% kalau untuk acara. Tapi kalau untuk infrastruktur misalnya dekorasi segala macam, saya kira sekitar 80%-an gitu ya. 80%. Oke, baik. Ini mungkin terakhir Pak, kira-kira pesan dan harapan Bapak untuk pidato kenegaraan dan juga sidang bersama yang akan berlangsung dalam hitungan hari lagi ini seperti apa? Mengingat sekarang kan juga kita sekaligus merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, tapi masih harus ada rasa empati karena sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19. Ya, tentu kita berharap semua bahwa pandemi ini segera berakhir gitu ya, sehingga masyarakat gitu ya dapat beraktivitas kembali, ekonomi kita juga pulih kembali gitu ya. Sekarang ini kan memang harus dihakui banyak dari masyarakat atau saudara-saudara kita yang sangat berat menghadapi pandemi ini gitu ya. Nah, saya kira nanti perspektif tentang bagaimana pemerintah ke depan mengantisipasi COVID ini akan disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat nanti pidato nota APBN gitu ya. Baik. Saya kira nanti banyak prognosis atau perdugaan persiapan ke depan untuk mengatasi itu ya. Iya, seperti tema kita 76 tahun Pak ya, Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Indra Iskandar, Sekjen DPR RI. Pak, titip salam untuk semua tim di Sekjen, semoga sehat selalu dan 16 Agustus berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Baik, dan pemirsa demikianlah perbincangan kita dengan Sekjen DPR RI, sekaligus juga menutup perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Akhir kata saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya Mahir Pratama. Kami pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda, tetap patuhi protokol kesehatan dan juga sampai jumpa.